Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Mbak. Masuk, Mbak. Siang, Mbak. Iya Kak. Oke, Mbak apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan di sini aman, Mbak? Aman tapi sedikit mendung ya cuacanya. Iya ya, ini musim hujan sambil mendung gitu. Kalau boleh tahu Mbaknya dengan Mbak siapa? Mbak Adila Azzatul Amala. Mbak Adila, saya panggil Mbak Adila aja ya, biar lebih akrab. Sebelumnya Mbak, perkenalkan aku Rita sebagai konselor Mbak hari ini. Mbaknya jangan gugup Mbak, biasa aja gitu. Cuma tenang aja, pokoknya di sini ya apa-apain kok. Ya, Mbaknya relax aja kan. Ya. Sebentar ya Mbak, saya ke belakang Mbak. Ya. Silakan dulu Mbak. Makasih ya Kak. Mbak Adila. Ya. Sudah relax Mbak? Ya alhamdulillah. Ya. Oke, alhamdulillah. Mbak sebelumnya terima kasih ya Mbak udah menyempatkan datang ke sini buat bertemu gitu buat konseling sama saya. Nah, saya tahu datang ke sini membutuhkan keberanian gitu ya Mbak. Iya Kak, aku merasa deg-degan banget soalnya kan ini konseling pertama aku, jadi merasa gugup. Iya, perasaan deg-degan itu wajar kan Mbak. Semuanya juga pasti ngalami kalau misalnya ini yang pertama, apalagi kan ini yang pertama juga ya buat Mbak. Ya benar sekali. Itu wajar Mbak. Dan Mbak tenang aja, kita gak perlu buru-buru, relax aja, santai Mbak ya. Kita ngobrol-ngobrol biasa kayak gitu. Oke. Mbak, sebelumnya saya ingin menyampaikan satu hal bahwa apa yang Mbak ceritakan di sini ini bersifat rahasia gitu Mbak, jadi aman gitu Mbak cerita, tidak akan baca keluar kayak gitu. Dan saya juga tidak akan menyalahkan atau membenarkan Mbak, jadi kita mengalir aja ya Mbak ya ngobrol. Dan saya juga gak menilai Mbak. Oke, sebelumnya Mbak ada yang ingin ditanyakan dulu? Nggak ada. Oke, ada ya. Oke, kalau begitu tentu Mbak datang ke sini itu ada yang ingin dibicarakan, Iya betul? betul. Nah, apa yang kira-kira untuk sekarang ini yang mengganjal hati Mbak ini? Jadi gini Kak, aku ngerasa kalau aku punya masalah ngomong. Nah, aku ngerasa kalau ngomong tuh suka terlibat. Nah, apalagi kalau misalnya di depan umum. Jadi aku tuh kekurangannya public speaking-nya tuh kurang. Tuh Kak, aku ngerasa aku tuh kalau lagi nongkrong gitu, aku ngerasa malu gitu kalau misalnya kata-katanya nggak tertata dengan baik. Jadi yang saya tangkap Mbak ini punya rasa malu dan tidak nyaman karena berbicara Mbak bertabrakan kayak gitu ya? Nah, iya betul Kak. Lantas situasi apa yang paling parah gitu begitu? Menurut aku pas aku lagi presentasi, saat aku mau menyampaikan poin-poin penting dengan ngomong cepet, malah berlibat. Jadi kayak ada tekanan gitu ya Mbak ya? Iya. Yang mendorong Mbak buat bicara lebih cepat kayak gitu. Nah, iya betul sekali. Lalu apa Mbak yang biasa muncul di pikiran Mbak setiap kali mau ngomong di depan? Di pikiran aku yang sebelum berbicara itu, aku mikir kalau ngomong tuh ngobrol tuh harus jangan salah. Nyatanya kayak gitu, kata-katanya nggak beraturan. Nah, pikiran aku sama mulut aku tuh nggak sinkron. Pikiran aku udah di paragraf 3, mulut aku masih di paragraf 1. Apa Mbak ada ketakutan tertentu dalam diri Mbak saat mau berbicara kayak gitu? Benar nggak? Gini Kak, aku takut kalau aku ngomongnya pelan, aku takut orang-orang tuh mikirnya aku nggak pintar, nggak tahu apa-apa. Jadi Mbak ini punya keyakinan bahwa orang pintar itu harus cepat dijawab gitu ya, harus cepat ngomong kayak gitu? Nggak juga sih Kak, orang yang tenang itu kelihatan lebih wibawa ya Kak. Betul. Nah, apakah Mbak ada ketakutan dari diri Mbak gitu Mbak saat berbicara di depan kayak gitu? Gini Kak, aku kalau berbicara di depan tuh aku takut kalau orang-orang tuh
mikir aku nggak bisa apa-apa kalau ngomong ada jedanya pelan tuh, jadi gitu. Jadi mbaknya ini punya keyakinan bahwa orang yang pintar itu harus bisa ngejawab cepat, kayak gitu ya Mbak? Enggak juga sih Kak, orang yang kelihatan tenang itu kelihatan berwibawa ya Kak. Ya betul Mbak, jadi masalah belibet ini bukan karena kemampuan Mbak dalam berbicara, tapi karena kecemasan Mbak sehingga memicu berbicara itu jadi cepat, jadi tidak terkontrol, kayak gitu Mbak. Nah, dari yang tadi Mbak ceritakan, jadi Mbak ini sering berbicara belibet gitu ya Mbak? Sehingga kalau misalnya di presentasi itu Mbak kurang percaya diri, rasa malu kayak itu ya, merasa malu kayak gitu. Kayak Mbak nih, saya ada satu teknik yang mungkin bisa dipakai ya Mbak ya, buat agar Mbak ini lebih tenang gitu dalam berbicara di depan maupun dalam presentasi kayak gitu. Nah ini ada satu teknik yang namanya MCBT gitu ya. Nah dimana caranya itu sebelum Mbak berbicara itu Mbak harus tarik napas. Mbak tarik napas dulu ya, Mbak tarik napas 4 hitungan, habis itu Mbak tahan lagi 4 hitungan, dan Mbak lalu hembuskan lagi 6 kali hitungan kayak gitu supaya Mbak lebih relax, lebih tenang kayak gitu. Nah setelah Mbak berbicara, nah Mbak coba di setiap kalimat satu kalimat itu Mbak ada jeda kayak jeda 1 detik aja buat Mbak itu biar lebih relax, kelihatan lebih relax kayak gitu ya Mbak ya. Mbak mau coba? Boleh. Oke, silakan Mbak coba. Adila ingin belajar lebih tenang supaya tidak belibet. Nah jadi itu Mbak kedengaran juga Mbak lebih santai gitu, lebih relax, lebih tenang kayak gitu Mbak, lebih enak juga didengarnya kayak gitu. Mbak nggak belibet kayak gitu. Iya bener sih Mbak, udah aku merasa lebih ringan aja di mulut, kayak nggak ada beban yang tumpah. Iya, dan itu memang efeknya Mbak, emang kayak gitu kalau misalnya Mbak udah nerapin ini, insya Allah Mbak juga kalau misal presentasi di depan, presentasi di kelas itu Mbak gak akan beribet kayak gitu. Yang penting kuncinya Mbak harus tenang Mbak, kalau misal lagi presentasi itu gak boleh cemas, gak boleh kelihatan gugup, itu Mbak lihat aja pokoknya ya. Nah mungkin gitu Mbak yang dapat saya berikan dari sesi kali ini. Mungkin kita simpulkan bahwa Mbak ini sering belibet karena kecemasan dan tekanan ingin cepat terlihat pintar kayak gitu. Terus tadi kita juga sudah mencoba teknik CBT yang mana ternyata teknik ini sangat efektif ya Mbak untuk Mbak berbicara kayak gitu. Mungkin Mbak untuk sesi kali ini cukup sampai di sini aja. Nanti minggu depan Mbak datang lagi ke sini buat sesi konseling berikutnya ya Mbak ya. Dan sekarang saya mau ngasih tugas buat Mbak coba di rumah praktikan ngomong sama teman, sama orang tua, atau bahkan sama diri Mbak sendiri di depan cermin juga nggak apa-apa. Mbak coba ngomong pelan-pelan gitu, kasih jeda lah 1 detik setiap Mbak berbicara supaya Mbak terbiasa gitu ngomong lebih tenang kayak gitu ya Mbak ya. Nanti Mbak catat gimana perkembangan Mbak setelah ngomong kayak gitu. Bisa Mbak? Insya Allah bisa. Oke, nanti di pertemuan berikutnya kita evaluasi apa yang telah Mbak lakukan ya. Makasih ya Kak atas arahannya, atas masukannya untuk membantu saya menjadi lebih baik. Iya Mbak, senang bisa membantu Mbak ya. Ya.